Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ivan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana beberapa yang harus saya katakan tentang asesmen ini. Oke, untuk yang pertama, bagaimana cara kita untuk login ke Office 365. Oke, pertama di sini saya akan membuat Chrome-nya terlebih dahulu. Pertama, kalian cari saja di internet Office 365 login atau office.com. Oke, kita tunggu. Oh, ini saya sudah login. Sebentar, saya akan coba untuk keluar terlebih dahulu agar kalian bisa tahu bagaimana caranya untuk login. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian search office.com. Lalu kalian klik saja ini, masuk. Kalian klik masuk dan masukkan kata sandinya. Oke, klik ya dan voila. Ini adalah ketika kalian sudah memasuki office.com. Dan ini adalah Telkom University karena saya menggunakan akun dari Telkom University. Jika kalian menggunakan akun lain, kalian bisa membuka di seperti ini, klik office.com. Nah, ini ada scene, switch to different akun. Kalian sini aja biasanya menggunakan Outlook seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Biasanya untuk akun Microsoft itu menggunakan @outlook.com atau akun yang disediakan oleh universitas kalian. Dan inilah ketika tampilan awal dari office.com ketika kalian menggunakan akun berbasis @outlook.com seperti ini. Next, complete, selesai. Next lagi, atau bisa kalian silang saja. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana ketika kalian ini tahapan untuk menyimpan sebuah file ke dalam akun Microsoft atau OneDrive kalian. Klik file, klik yang di pojok seperti ini, file, lalu save as. Nah, ini ada pilihan OneDrive di Telkom University atau di PC. Ketika kalian di OneDrive, klik saja di OneDrive, lalu pilih yang bebas. Dan ini adalah namanya. Ubah dulu nama seperti ini. Ubah dulu wordnya, nama wordnya. Misalkan saya ubah dengan nama saya. Untuk file tipenya Word atau dokumen. Klik save. Ketika sudah tersimpan pada OneDrive, fitur autosave akan otomatis hidup. Dan misalkan kalian tidak memiliki OneDrive, klik file, save a copy, pilih other location atau this PC. Nah, atau kalian juga bisa pilih yang browse. Di sini kalian akan lebih bisa lengkap. Nah, bisa lebih tahu di mana letaknya. Misalkan di sini saya memilih this PC, lalu saya akan menyimpannya di dokumen. Nah, di sini kalian tinggal simpan saja. Untuk save as-nya bebas. Saya langsung memilih Word dokumen karena saya ingin menyimpan file ini sebagai file Word. Save. Oke.
sudah. Nah, karena saya menyimpannya di file laptop atau secara offline, maka auto save-nya akan mati. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana kita menulis atau membuat artikel di mana ada sebuah gambar di tengah-tengahnya, di tengah-tengah sebuah teks. Oke, pertama, dan saya itu di sini juga saya akan berikan tutorial bagaimana ini menulis tanggal dan bagaimana untuk rata kanan kirinya atau jarak spasinya ini. Nah, ini untuk tanggalnya kan pasti dia ketulis di setiap halaman yang ditulis. Nah, dan saya akan memberikan bagaimana ketika kita mengedit sebuah file dan di tengah-tengahnya itu ini kertasnya berbentuk landscape. Jadi ini kan ada yang portrait. Nah, ini portrait, lalu ini landscape, portrait, landscape gitu. Saya akan memberikan tutorial bagaimana ketika di tengah-tengah berubah menjadi landscape. Kita buka dulu file word-nya. Ini ada file word yang masih kosong. Pertama kita klik dulu yang bagian atas ini, klik 2 kali. Nah, akan keluar header. Pada header ini kalian tulis saja tanggalnya. Misalkan sekarang hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022. Nah, kalian klik lagi yang di bawahnya header, atau kalian bisa pilih yang close header. Selesai, maka di sini akan tulisan Kamis 27 Oktober 2022. Nah, ini akan tertulis di kertas lain. Misalkan ini saya ingin ada blank page. Nah, ketika di blank page dia tetap akan tertulis Kamis 27 Oktober karena sesuai dengan format yang ada di atasnya. Saya hapus dulu blank page-nya. Oke. Nah, untuk artikelnya kalian bisa cari atau search. Nah, saya ini sudah menyiapkan beberapa artikel yang akan saya copy ke dalam Word. Yang pertama saya akan ini dampak Chef Diagmas terhadap kesehatan mental. Nah, seperti ini. Untuk stylenya atau yang judulnya ini bisa kalian klik di home. Ini style. Stylenya kalian bisa ubah ke heading 1 atau judul 1 agar ketika kalian ada di review atau di ini navigation atau di headings ada tulisan untuk judulnya, dampak Chef Diagmas terhadap kesehatan mental. Seperti itu. Oke, saya enter. Saya kecilkan dulu untuk menghasilkan sebuah tulisan. Klik yang ini. Saya memilih yang font berukuran 12. Untuk stylenya saya klik yang normal saja. Saya kembali ke ini, saya buat 2. Nah, ini saya copy terlebih dahulu seperti ini. Ctrl C atau klik kanan copy. Di sini tinggal paste yang keep text only. Karena ada beberapa pilihan. Jika kalian untuk mempastenya itu ada keep short formatting, merge formatting, atau keep text only. Biasanya aku menggunakan keep text only agar font yang ada di sini itu bisa berubah otomatis menjadi Times New Roman atau yang lain sebagainya. Saya ubah dulu. Nah, ketika kalian ingin mengganti sebuah font di select terlebih dahulu, di select semua, klik yang ini, pilih yang Times New Roman atau kalian cari Times New Roman. Ukurannya kalian pilih yang 12 atau bebas. Nah, terlebih rapi. Nah, untuk menambahkan sebuah gambar pada tengah-tengah itu kalian kopikan terlebih dahulu gambarnya ini. Copy image, atau kalian bolehlah untuk save image as. Jadi save image as ini
adalah nanti gambarnya disimpan pada file komputer kalian atau file laptop kalian. Save image as. Lalu nih file name-nya saya pilih save diagnosis. Nah, untuk tempat penyimpanannya kalian pilih yang di download atau bebas lah, terserah kalian. Save as type-nya pilih yang JPEG image, lalu klik save. Nah, kita sudah selesai. Kita kembali ke Word yang tadi. Nah, ini misalkan saya di tengah-tengah ingin menambahkan sebuah gambar. Pilih insert, picture, pilih yang this device. Pada this device ini kalian pilih yang ini yang gambar telah kalian download tadi. Pasti kan seperti acak-acakan seperti ini, dia kan tiba-tiba jadi besar. Nah, untuk mengubahnya ini pilih layout option, atau ketika di picture format ini pilih wrap text. Wrap textnya kalian ubah ke square, lalu kalian kecilkan, pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini gambarnya berada di tengah-tengah. Oke, untuk selanjutnya itu membuat tabel di tengah-tengah tulisan. Oke, kenali influenza terlebih dahulu. Oke. Untuk teks yang kedua saya akan mengopikan ini, kenali vaksin flu di musim yang tak menentu. Klik ke bawah. Ini saya copy terlebih dahulu judulnya. Saya Ctrl V, paste. Stylenya saya ubah ke heading 1 lagi karena dia ada judul. Lalu untuk ininya kalian pilih yang font 12. Untuk stylenya diubahkan normal terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya ini. Nah, untuk ini musim semua, di copy semua. Ctrl C atau klik kanan, lalu copy, di sini klik paste. Nah, misalkan nih di tiba-tiba ini atau tengah-tengah ini kalian ingin menambahkan sebuah tabel. Di sini insert, lalu tabel. Tabel ini bebas kalian ingin berapa. Kalau di sini kalian tinggal bergambar begini aja, yang seperti kalian butuhkan berapa, seperti itu. Nah, sekarang tabelnya seperti ini. Oke. Pertama saya ketik nomor atau NO. Di sini diisi nama, di sini ini kesehatan, dan nanti di bawahnya ada TBBB. Atau di sini saya isi NIM terlebih dahulu aja deh. NIM atau nomor duduk mahasiswa. Di sini saya tulis kesehatannya. Jadi nanti di bawahnya di sini ada. Misalkan ini tabelnya kurang, kalian klik kanan, pilih insert below atau insert, pilih yang insert below. Jadi nanti akan menambah tabelnya. Oke, untuk kesehatan nanti saya akan nulis tinggi badan, berat badan, dan udah. Tinggi badan, berat badan. Oke, itu aja. Dan mungkin akan golongan darah bebas. Golongan darah coba. Golongan darah. Oke, karena saya ingin menyatukan ini, jadi di sini pilih layout, di format terlebih dahulu kita pilih yang
merge atau digabungkan. Ini juga saya ingin menggabungkan ini, diselect terlebih dahulu kedua tabel ini, lalu di merge mesh, digabungkan, dan ini saya ingin menggabungkan juga. Tampilannya seperti ini. Nah, saya ingin semua tulisan di tengah-tengah, di select semua, pilih layout. Nah, di sini pilih yang di tengah ini, align center. Nah, menjadi rapi kan? Oke, untuk nomornya atau ininya saya kecilkan terlebih dahulu. Nomornya misalkan nomor 1 sama nomor 2. Untuk namanya Paijo. Untuk nama yang kedua ada Budi. Oke, untuk NIM-nya misalkan NIM-nya 7708002312. Oke, untuk yang NIM kedua misalkan dia 7708002333. Tinggi badannya si Paijo itu saya buat 160 cm. Lalu untuk tinggi badannya si Budi 165 cm. Terus untuk berat badan misalkan saya isi Paijo berat badannya 65 kg. Lalu untuk yang ini si Budi 70 kg. Untuk golongan darah saya isikan A. Untuk golongan darah saya isi A. Untuk si Budi saya isi AB, misalkan seperti itu. Nah, saya kecilkan terlebih dahulu. Tabel desain atau layout. Nah, ini misalkan tabelnya berada di tengah-tengah sebuah teks, boleh saya lemparkan ke sini. Nah, dia akan jadi tabel yang ada di tengah-tengah. Saya kecilkan lagi biar. Nah, ini adalah misalkan tabel yang ada di tengah-tengah teks, jadi seperti ini bentuknya. Oke, lanjut. Nah, misalkan lagi di sini studi kasusnya membuat ini tiba-tiba misalkan ada 7 page dan di halaman ketiga atau 4 teksnya kertasnya menjadi kertas landscape. Sebelum itu saya ada layout untuk margins. Nah, marginsnya nih atau yang sebelah sini itu bisa kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan nih saya ingin custom margins, jadi jarak antar page kanan kirinya nih bisa kalian ubah. Di sini kan untuk top atau yang atas atau bagian atas ini sini dengan jarak 2 cm, tapi saya rasa kebesaran, jadi saya pilih aja 2 cm. Untuk bagian bawah saya samakan 2 cm. Untuk bagian kanan dan kiri atau kanan misalkan saya ingin ke 2.3, dan ini juga untuk 2.3 cm. Klik OK. Nah, seperti ini. Jadi untuk kanan di atasnya dia hanya 2 cm, di kirinya 2,3 cm. Itu untuk mengubah marginsnya. Dan selanjutnya saya tambahkan teks lagi agar lebih terlihat perbedaan antara teksnya atau ininya. Oke, untuk yang teks kedua, yuk tetap sehat bebas anemia. Klik copy, klik paste, ini sudah berubah. Lalu saya copy teksnya lagi, anemia 82 bla bla bla. Oke. Klik copy, klik paste. Karena ini masih warnanya tidak jelas, di Ctrl A aja semua. Di home ubah menjadi hitam, dan untuk fontnya saya ingin ubah ke Times New Roman, pilih Times New Roman. Selesai seperti itu. Oke, misalkan ini sudah selesai. Oke, di sini sebelum itu saya akan menunjukkan bagaimana misalkan sebuah kata flu ini, vaksin flu, itu kalian ingin berubahnya
merubahnya ke influenza, klik Ctrl G, atau ini ke replace find what. Jadi find what, misalkan saya klik flu, saya ingin merubahnya atau replace with influenza. Oke. Lalu kalian klik replace all. Nah, si Word menemukan 31 perubahan, atau Word telah merubah 31 kata flu menjadi influenza. Kita cek lagi, kita close ininya. Nah, seperti ini. Kenali vaksin influenza. Jadi yang awalnya flu menjadi influenza. Itu semua berlaku untuk teks yang ada di Word. Jadi seperti ini. Seperti influenza, atau mana lagi, banyak. Nah, ini influenza. Gitu, guys. Oke, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana ketika kalian untuk di tengah-tengah paragraf atau di tengah-tengah Word pada halaman, misalkan ini di halaman 3. Pada halaman 3 saya ingin rotasi pada kertasnya ini menjadi landscape. Jadi yang saya ingin rubah adalah page 3 saja. Jadi page 3 ini akan berubah menjadi landscape. Kalian pilih ini, arahkan kursor kalian pada page 3, pilih yang ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalian setelah pilih this point forward, maka kalian akan ke bawahnya seperti miring. Nah, seperti ini. Jadi ketika kalian pilih opsi yang this point forward, maka dia akan miring seperti ini dan lain sebagainya. Dan misalkan kalian ketika halaman 8 tidak ingin miring, klik kanan, atau di kursor kalian pilih saja, klik page setup, pilih potret, this point forward atau this point ke bawah, seperti itu. Dan boom, nah jadi sisanya akan menjadi potret. Oke, Word ini telah disimpan. Oke, untuk selanjutnya adalah saya cek lagi filenya. Oke, disuruh untuk membuat ini, membuat cover, kata pengantar, ini halaman I, halaman daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, ada bab 1-nya. Oke, tabel 1, bab 2, ada ini, ada halaman 3, ada daftar pustaka. Oke, kita langsung saja buka Word kalian. Word. Pilih yang blank dokumen. Nah, di sini karena saya ingin membuat sebuah seperti tadi dan ingin lebih kreatif dikit. Oke. Ini ada template dari Word-nya langsung. Cover page. Pilih cover page. Pilih yang bebas, di sini ada banyak. Misalkan saya pilih yang ini. Dokumen title, misalkan saya ganti ini assessment, aplikasi perkantoran, dokumen subtitle, skripsi misalkan. Untuk abstraknya, jika kalian tidak ingin abstraknya di awal, jadi hapus saja. Jadi ini adalah email Ivan Saputra. Di bawahnya nanti kalian tulis email kalian. Misalkan tadi atras 10@outlook.com. Oke, ini adalah cover page. Jadi cover page ini tidak ada halamannya. Untuk selanjutnya, ini apa tadi? Saya lupa. Sebentar.
cover, tidak ada halaman, kata pengantar. Di sini kalian pilih yang stylenya adalah heading 1. Heading 1 kalian tulis kata pengantar. Oke, misalkan kalian terlanjur menulis caps lock dan ingin mengubahnya menjadi seperti awalnya saja yang huruf besar atau berkapital, pilih yang font atau saya besarkan dulu. Nah, di sini kalian nih pilih yang ada AA, change case. Pilih yang capital H word. Nah, ini warna biru. Kalian ubah dulu warnanya ke warna hitam. Kalau di warna hitam, taruh di tengah atau pilih yang center, Ctrl E. Untuk ininya saya ingin ubahnya ke Times New Roman. Oke, selesai. Di sini adalah sebuah page 1. Oke, di sini misalkan saya tulis kata pengantar. Setelah saya tulis kata pengantar, di bawahnya saya tulis ini halaman I. Terus ini page-nya saya pilih yang page. Karena saya ingin memasukkan halaman, pilih footer bagian bawah atau footer ini. Kalian pilih yang page number, pilih yang bottom of page, pilih yang ini. Nah, karena ini bukan halaman 1, saya inginnya halaman I, pilih page number, format page number, pilih yang I, start from 1. Oke. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, 1 langsung jadi 1. Ini adalah halaman 2. Kita tutup headernya terlebih dahulu. Ada cover, kata pengantar, daftar isi. Kita tulis di sini daftar isi. Paragrafnya pindah ke tengah. Stylenya kita ubah ke heading. Fontnya pindah jadi hitam. Di select terlebih dahulu jadi hitam dan berubah ke Times New Roman. Paragrafnya pindah ke tengah. Oke. Di bawahnya ini halaman I. Nah, seperti ini kan. Nah, langsung jadi I. Kita insert lagi page-nya, page bridge. Untuk selanjutnya ada daftar gambar. Ketik daftar gambar. Lalu pilih yang ini. Kita rubah ke tengah terlebih dahulu. Fontnya warna hitam. Dibesarkan. Stylenya itu heading 1. Jadi warna hitam. Oh iya, ketika kalian ini menebalkan sebuah tulisan atau judul, Ctrl B, atau kalian bisa pilih yang ini. Bisa lihat terlebih dahulu mana yang ingin ditebalkan tulisannya, terus pilih yang ini, bold. Nah, ini kata pengantar juga, biar lebih rapi, di bold lagi. Oke, setelah itu data isi, data gambar. Kita lihat page-nya adalah page III. Oke, kita ke bawah lagi. Insert page break. Pilih ya ketik dulu. Oh, di home stylenya pilih yang heading 1 terlebih dahulu, akan dia menjadi sebuah judul daftar tabel. Lalu pilih fontnya hitam. Ini pindah ke tengah, jangan lupa untuk di bold lagi. Oke, selanjutnya di sini bab 1. Oke, kita bawa terlebih dahulu. Oh, ditulis apa ini? Sekarang ini saya tulis dulu. Ini halaman
IV atau 4. Kita cek apakah ini halaman 4. Ya betul, ini adalah halaman 4. Oke, lanjutan insert page breaks. Page break kita stylenya ubah lebih dahulu ke heading 1, ditulis bab 1. Ini kita ubah dulu ke hitam dan dipindah ke tengah. Jangan lupa untuk di bold. Oke, langsung kita ke ini adalah artikel yang sudah saya siapkan. Hari Kesehatan Sedunia, kita copy Hari Kesehatan Sedunia. Jangan lupa fotonya, karena fotonya bagus. Kita copy image. Kalau copy image, pastikan kalian memiliki internet agar kalian bisa copy paste gambar yang ada di internet. Klik kanan, pilih yang picture, kita tunggu. Sudah ada di bawah. Teksnya kita ubah ke top and bottom, dikecilkan terlebih dahulu. Masih terlalu besar. Oke, sudah cukup. Masih lagi. Oke, kita copy dulu ini ya. Nah, teksnya jangan lupa untuk di copy. Nah, klik Ctrl C, lalu V. Nah, ini di share terlebih dahulu agar dia warna hitam, font warna hitam. Oke, selesai. Terus selanjutnya gambar 1. Nah, tabel 1. Nah, ini karena ini sudah memasuki bab 1, maka kalian harus merubah ini ya. Nah, ini kalian ganti. Oke, misalkan ini kan kita cek terlebih dahulu. Nah, seperti ini kan ada daftar tabel. Halamannya halaman IV atau 4, bab 1. Halamannya V atau 5. Nah, kalian ingin merubah ketika di bab 1 ini adalah halaman 1. Kursor kalian arahkan ke sini, pilih bridge, pilih layout, klik bridge, terus pilih yang out page. Nah, otomatis akan hilang nomornya. Klik 2 kali pada ini, sectionnya, pilih page number, pilih page margins, pilih yang bottom of page, pilih yang ini, line number 3. Ininya kalian ubah dulu. Nah, format page-nya saya ingin nomor 1, 2, 3. Ini diisi nomor 1. Klik OK. Nah, seperti itu. Jadi ketika di halaman atau di bab 1, halamannya menjadi halaman 1 dan seterusnya, halaman 2. Oke, selanjutnya ada tabel. Oke, misalkan di sini saya ingin menambahkan tabel. Di insert, pilih tabel atau insert tabel, misalkan kolom dan row 5 kali 6. Nah, 5 ke kanan, 2 ke bawah, atau kalian ingin yang lebih lebar atau lebih banyak ke bawah, 2-nya kalian ganti ke 4. Pilih OK. Nah, di sini saya tulis nomor, nama, NIM, kelas, jurusan. Seperti itu, saya kecilkan. Oke, seperti saya tata, nomor 1, 2, 3. Namanya ada Budi, ada Pekerti, ada Pak Ijo lagi. Ini bebas, misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ini 4, 5, 5, 6, 6, 7 dan sebagainya. Kelasnya ada kelas 02, ada 01, ada 03. Nah, di sini kalian tidak ingin menyatu dengan ini. Oke, seperti itu. Insert, pilih yang page, dia akan turun ke bawah. Nah,
kalian tulis di sini tabel 1. Jadi tabel 1 ini berada di halaman 3. Oke, selanjutnya ketika kalian sudah mendapatkan tabel, page break lagi. Bab 2. Kita besarkan 16, jangan lupa untuk di bold. Oke, seperti itu. Jadi pada bab 2 itu kalian tulis di sini Ctrl P. Bab 2 berada di halaman 4. Coba kalian cek. Kita cek terlebih dahulu. Oke. Ada di bab 4. Tabel 1. Tabel 1 berada di halaman 3. Kita cek. Ya, benar. Tabel 1 berada di halaman 3. Oke, setelah itu daftar pustaka. Oke, daftar pustaka kalian nulis bab 2. Bab 2 biasanya berisi bla 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 atau ya mungkin penjelasan kalian tentang bab 2. Setelah itu, setelah kalian selesai, insert page dan page break, kalian tulis di sini daftar pustaka. Nah, ini kalian arahkan ke tengah, Ctrl E. Lalu kalian bold. Jika kalian ingin membesarkan ukuran fontnya, klik Ctrl Shift dan sebuah tanda panah kanan atau ya semacam titik. Kalian klik titiknya, kalian menjadi besar seperti itu. Jadi daftar pustaka, misalkan di sini saya mengambilnya dari ini Purwanto 2010 dengan judul aplikasi perkantoran. Oke. Atau misalkan ketika kalian ingin menambahkan sebuah referensi atau apapun itu ketika kalian di bab 2, misalkan Pak Ijo menjelaskan bahwa, nah di sini kalian ingin menambahkan sebuah daftar pustakanya, pilih yang ini, pilih reference, insert citation, add new source. Nah di sini kalian pilih, kalian mengambil atau mengutip sebuah teks tersebut dari mana, dari jurnal, artikel, atau report. Report ini atau report ini bisa disebut dengan skripsi. Nah, saya di sini misalkan saya di sini mengambil jurnal, artikel, atau buku deh. Buku, misal autornya Pak Ijo dengan titel multimedia sangat menyenangkan. Tahun pembuatannya misalkan saya tulis di sini 2020. Si Pak Ijo atau Bapak Pak Ijo ini menulisnya di kota Surabaya dengan publisher Gramedia. Oke. Nah, seperti ini. Pak Ijo 2020. Nah, misalkan kalian mengambilnya dari halaman berapa? Pilih yang ini, diklik kiri, pilih yang tanda panah ke bawah, edit citation. Nah, untuk page-nya misalkan kalian mengambil di page 30 gitu. Klik OK. Nah, kami menambahkan seperti ini jadi Pak Ijo 2020 page 30. Nah, untuk daftar pustakanya, jika kalian ingin menambahkan daftar pustaka secara otomatis, pilih reference, pilih bibliografi, klik kiri, pilih yang reference atau ini, atau bebas kalian pilih yang mana. Karena saya ingin ini pilih yang reference, maka referensi akan terus secara otomatis seperti itu. Sekarang di sini saya ingin tulis menjadi daftar pustaka.
ingin di tengah, Ctrl E, lalu saya ingin menghitamkan, oke, dan jangan lupa di bold, oke. Nah, selesai, maka dia akan tutup secara otomatis seperti ini. Misalkan kalian mengambilnya lagi dari Budi, menjelaskan bahwa oke, kalian klik reference lagi, insert citation, add new shorts. Misalkan kalian mengambil dari jurnal artikel, autornya siapa? Autornya adalah Budi, si Budi Pekerti. Nah, dengan titel matematika itu sehat. Jurnal name, misalkan jurnal name ini adalah di mana jurnal itu berada. Kalian cek, ada kalian lihat dulu referensi kalian yang kalian gunakan itu pasti ada tulisan jurnal name. Jurnal name-nya saya isikan matematika. Tahun pembuatan jurnalnya kalian isi sesuai dengan jurnal yang kalian ambil itu tahun berapa. Misalkan saya di sini tulis 2019. Page-nya bebas sih, bisa dikosongi. Misalkan saya ambil di 20, page 20, klik OK. Seperti ini. Nah, pasti yang keluar adalah Pekerti, karena untuk daftar pustaka yang diambil adalah nama belakang dari penulis tersebut. Klik lagi edit citation, page-nya kalian tulis page 20, klik OK. Lalu nah, di sini kan belum muncul yang Budi Pekerti ini. Kalian klik ini lagi, update citation and bibliography. Nah, otomatis dia akan muncul si Pekerti, B ini. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah sekian penjelasan dari saya untuk daftar pustaka, untuk studi selanjutnya. Oh, jangan lupa untuk di save. Oke, di save terlebih dahulu. Di save misalkan tutorial skripsi gitu. Di save, jangan di OneDrive karena saya tidak mau di OneDrive. Saya pilih dokumen saja, save. Oke, untuk studi selanjutnya yaitu saya cek terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya seperti apa? Oke, file 2 udah. Nah, untuk selanjutnya ketiklah dengan cara ketik cepat tanpa melihat keyboard seperti yang dipelajari. Oke, klik file, terus klik blend dokumen agar sebuah word baru muncul. Oh, sepertinya terbalik. Saya pindahkan ke kanan, di drag pindah kanan. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah sebuah itu oh, karena ini mengetik ya, sepertinya saya mengetik di Word tadi aja deh. Mana Word tadi? Oke, saya akan mencoba untuk mengetik karena ketiklah dengan ketik cepat tanpa melihat keyboard. Oke, di mana? Oh iya, saya melupakan salah satu hal. Nah, untuk daftar tabel atau daftar isinya, daftar isi ini itu kalian bisa tulis misalkan pertama cover titik set. Oh, tidak perlu. Misalkan ini di daftar isi untuk halaman pertama atau kata pengantar karena dia berada di i titik sampai mentok. Oke, i halaman i. Selanjutnya ada daftar isi yang berada di halaman i2 atau 2. titik
ini. Selanjutnya daftar gambar 190. Daftar gambar ini saya berada di daftar gambar, ada di halaman di halaman 3, halaman 4. Oke, seperti itu. Si daftar gambar ada di halaman 3. Dan kalian isi seterusnya. Ada daftar tabel, daftar 1. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk mengetik soal yang ada sebelah sini. Sebelah kiri saya ini misalkan saya ingin di mana ya enaknya ya, di sini aja deh, di bab 2 ada di bab halaman 4 di bawahnya. Oke, ketika dengan cepat mengajarinya dengan sudah disampaikan saat di kelas. Berarti oke, ini adalah cara, bukan cara, ini adalah pengetikan sesuai dengan studi kasus. Selama saya mengetahui bagaimana teknik untuk mengetik cepat, saya jadi tertarik untuk terus berlatih bagaimana cara mengetik cepat, mulai dari 2 huruf tanpa melihat keyboard. Jika sudah hafal dengan berbagai macam huruf dengan 2 huruf yang berbeda, dilanjutkan dengan 3 huruf. Jika sudah lancar, ganti ke 3 huruf sebelumnya dengan huruf lain, begitu seterusnya hingga benar hafal. Posisi jari tanpa melihat keyboard. Titik. Setelah berbagai macam huruf dari kedua dan ketiga huruf kemudian dilanjutkan menjadi 4 huruf dengan kalimat, misalnya kalimat atau kata saya ini diketikkan berulang-ulang. Jika sudah lancar, kemudian ganti kata menjadi kamu, terus hingga lancar. Jika 4 huruf dengan berbagai kata
sudah lancar. Dilanjutkan dengan 2 kalimat, misalnya saya pulang, hore. Terus ketikkan secara berulang apabila sudah hafal, ganti dengan kalimat lain, dan jika kalimat lain sudah hafal, berarti kalian sudah lancar dan mengetahui bagaimana saya kurang spasi, cara mengetik cepat titik. Oke, silakan ketiknya mungkin lebih cepat lebih baik. Oke, sekian dari saya. Itulah beberapa pertanyaan atau jawaban-jawaban dari studi kasus yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Hentik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.